Halo Bapak Ibu PIC suatu bulan usaha, jumpa lagi bersama saya di channel Olonia Kreatif TV, dan di sini kita akan melanjutkan membahas fungsi atau kegunaan dari masing-masing menu di EDABU ini. Oke, kita akan ke menu peserta input data. Kita bahas satu persatu ya, berurut dari menu peserta. Kita habiskan ini, baru ke laporan tagihan, selesai itu baru preferensi. Oke, kita ke peserta input data. Kita lanjut. Nah, ini tadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa input data, menu input data ini gunanya untuk mengeluarkan dan memasukkan tenaga kerja baru. Oke. Memasukkan tenaga kerja baru dalam pesertaan BPJS Kesehatan dan mengeluarkan peserta BPJS Kesehatan untuk dinonaktifkan. Oke teman-teman, misalnya bagaimana cara memasukkan atau menginput tenaga kerja baru atau calon peserta BPJS Kesehatan. Misalnya gini, kita masukkan ini 12, 14, 03, 46, 02, 03, 00. Nah, contoh ini sedang oke. Jadi saya balik lagi teman-teman, bahwasanya di sini kita bisa menginput data calon peserta BPJS Kesehatan dengan cara satu, nomor CKN. Nomor CKN saya jelaskan bahwa nomor CKN ini misalnya dia sudah terdaftar di badan usaha sebelumnya dan dia pindah kerja ke suatu perusahaan yang lain dan kita lanjutkan BPJS-nya. Nah, kita klik dan kita harus masukkan nomor peserta BPJS Kesehatan sebelumnya. Jadi itulah gunanya CKN. Kalau misalnya nggak ada NIK, nggak ada KTP, tapi ada nomor kartu keluarga, ya boleh melalui nomor kartu keluarga, boleh. Jadi kita di sini pakai NIK. Selanjutnya, kedua kita cari yang namanya ini data-datanya teman-temannya, dan peserta di sini sebenarnya Arina Arestani karena dia anggota dari suatu pekerja, dan kita pilih sesuai data-datanya ini, pindahkan sebagai pekerja. Oke, pindahkan sebagai pekerja, kemudian kita pilih menu yang warna biru nih teman-teman. Oke, warna biru, selanjutnya oke. Nah Bapak Ibu PIC, selanjutnya kita unit kerja, kita pilih unit kerja, misalnya PTG. Ya sesuai nama EDABU ini ya, sesuai akun EDABU ini. Kemudian nomor pegawai, kita misalkan aja 035 atau 036. Jabatan karyawan. Ya, sesuai jabatan teman-teman ya, karyawan, direktur, komisaris. Status pegawai teman-teman ada beberapa pilihan di sini. Ada pegawai tetap, pegawai kontrak, pegawai paruh waktu. 3 pilihan. Jadi kita pilih di sini pegawai kontrak. Kemudian gaji pokok. Gaji pokok ini teman-teman sesuai, kalau di daerah saya itu sesuai dengan UMP ya, atau UMK. Upah minimum kota ya, 3.400.000. Ini kelas 2 ini. Nah, kelas 2. Kemudian setelah ini lengkap kita isi, lanjut selanjutnya. Nah, di sini provinsi di mana teman-teman pekerja kita ini berada. Misalnya Riau. Oke. Kabupaten atau kota, misalnya Pelalawan. Oke. Nah, ini fasilitas kesehatan ini, contoh ini teman-temannya, bukan bukan promosi harapan buat atau atensi. Nanti kalau misalnya sesuai masing-masing daerah punya rekomendasinya, tinggal klik namanya, atau memang kalau ada klinik yang sudah teman-teman kenal, tinggal tulis aja kode namanya, misalnya Avincena, AV aja, muncul namanya Avincena. Nah ini boleh ditandai, boleh ini enggak. Selanjutnya, kalau diisi selanjutnya. Nah kalau misalnya kan kalau dia ada anggota keluarga pasti muncul di sini. Tadi karena dia anak, karena kita terdatang dari PBI, maka nggak ada anggota keluarganya. Jadi kita di sini pemberi kerja bertanggung jawab. Nah setelah itu kemudian simpan. Nah ini adalah langkah terakhir teman-temannya dalam menginput atau mendaftar atau memasukkan tenaga kerja baru di kepesertaan BPJS Kesehatan. Simpan. Nah setelah disimpan otomatis akan terdaftar namanya nanti di tagihan kita nanti, atau di billing statement kita, ataupun di list kepesertaan BPJS Kesehatan khusus badan usaha kita. Telah disimpan teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Input data lagi, kan dua fungsinya tadi kan.
melihat data menginput data tenaga kerja kita untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, dan kedua untuk mengeluarkan atau menonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan, mungkin resign, mangkir atau kabur dari tempat kerja ataupun PHK. Misalnya kita cari yang ini contohnya nih, ini nomor CKN ya, nomor CKN. Nah, ini contohnya kita mau keluarkan ini. Dia kan udah terdaftar ini di PT sesuai akun Dedabo ini. PT ID Sejahtera Bersama. Nah, kita mau nonaktifkan. Jadi melalui menu input data, saya ulang. Masukkan kalau teman-teman atau Pak Ibu pakai NIK boleh, tapi saya pakai nomor CKN karena saya lupa NIK-nya. Ini dia. Selanjutnya, kemudian nonaktif selain PHK atau nonaktif PHK. Ada dua pilihan ini teman-teman. Nonaktif karena PHK. PHK ini maksudnya habis kontrak atau dipecat karena suatu kesalahan, atau memang PHK karena mungkin perusahaannya bangkrut. Ada kemudian lagi nonaktif karena PHK. Artinya kita mau keluarkan dia selain PHK karena PHK, tapi mungkin dia resign, mengundurkan diri. Kedua, mangkir, nggak pernah masuk kerja, nggak ada berita. Ketiga, mungkin dia kabur, sama dengan mangkir namanya. Nah, setelah itu nonaktif. Tinggal setelah kita pilih nonaktif, kita pilih nonaktif selain PHK. Karena kebetulan ini selain PHK, resign, jadi itu pilihannya adalah nonaktif selain PHK. Selanjutnya kita klik centang warna biru ini yang arah panah ke kanan. Oke. Nah, teman-teman, setelah setelah kita pilih tadi menu kan, kita ada menu lagi di sini. Nonaktif karena satu, keluar karena kemauan sendiri atau resign. Kedua, teman-teman, silakan masukkan nomor HP yang bersangkutan, kemudian email yang bersangkutan. Selanjutnya setujui. Setelah ini setujui, barulah nanti muncul di sini. Di monitoring tiket, di penonaktifkan. Setelah kita ajukan nonaktif teman-teman, nanti muncul di sini pengajuan. Nah, di pengajuan di sini kan kosong karena dia PHK. Kita lihat yang non PHK di menu ini teman-teman ya, non PHK. Saya rasa semua aplikasi menu Edabu sama ya, nggak ada yang beda. Nggak ada juga. Kenapa nggak ada? Karena kita tadi belum menyetujui. Kalau misalnya kita sudah setujui dari tahap akhir penonaktifan, akan muncul di sini. Nanti kita akan bahas, saya akan kasih contoh langsung salah satu tenaga kerja yang keluar dari perusahaan ini. Di video selanjutnya kita akan bahas teman-teman ya. Oke, jadi itulah fungsi dari input datanya teman-teman ya. Ada dua. Satu, untuk menginput atau mendaftar calon peserta baru atau karyawan baru kita. Kedua, untuk menonaktifkan karyawan kita yang sudah resign dari perusahaan kita atau mangkir ataupun mengundurkan diri atau di PHK melalui menu peserta sub input data. Oke, mungkin itu saja. Nanti cara penonaktifan kita akan bahas di video berikutnya. Teman-teman, secara lengkap saya akan bahas di sini. Jadi makanya follow terus, ikuti dan pantau terus channel ini sampai benar-benar paham teman-teman. Dan jika masih belum paham, silakan tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa kita bantu jelaskan melalui chat kolom komentar. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan silakan share jika berkenan. Oke, demikian, terima kasih, bye bye, see you next time.